ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan pembahasan kita dalam membaca kitab Al-Ubudiyah. Akhir pembahasan, selesainya pembahasan tiga jenis fana dan inti dari inti pembahasan, sebab dari pembahasan itu diantaranya karena punya kesesatan dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diantaranya disebabkan karena kekeliruan dalam memahami ucapan istilah sebahagian dari masyayikh, diantaranya dalam istilah fana. Syekh pun menjelaskan jenis-jenis fana itu. Baik. Kemudian kata beliau, wa hum qad takallamu ala ma ya'ridu lil qulubi min al amrad wasyubhat. Fa inna ba'd an-nas qad yashhadu wujud al makhluqat yadhunnuhu khaliq al ard was samawat bi adam at tamyiz wal furqan fi qalbihi bi manzilati man ra'a شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس في السماء وهم قد يتكلمون في الفرق والجمع ويدخل في ذلك من العبارات المختلفة نظير ما دخل في الفناء. Beliau rahimahullahu ta'ala, dan mereka nama syekh, para ulama yang dijadikan panutan dalam beragama, itu kadang berbicara tentang apa yang diperhadapkan kepada hati berupa berbagai penyakit dan berbagai syubhat. Berbagai penyakit dan berbagai syubhat. Karena sungguh sebagian manusia kadang menyaksikan keberadaan makhluk, maka kemudian dia menyangka hal itu adalah pencipta langit dan bumi. Karena dia ada tamyiz, dia tidak mempunyai tamyiz, pembeda, dan furqan, tamyiz pemisah, furqan pembeda di dalam hatinya. Tidak ada pembedaan. Beliau dekatkan makna ini dengan contoh seperti orang yang melihat cahaya matahari. Dia menyangka bahwa itulah matahari, padahal matahari ada di atas langit. Hum qad yatakallamuna fil farq wal jama', dan mereka kadang berbicara tentang al-farq wal jama'. Ini diantaranya farq, ini istilah lain lagi, farq dan jama'. Tadi fana sebelumnya, farq dan jama'. Al-farq pembeda, jama' pengumpulan, penyatuan. Wa yadkhulu fi dzalika, dan masuk dalam pembahasan ini, minal ibarat, berupa ibarat-ibarat al-mukhtalifah, yang berbeda-beda, nadhiru ma dakhala fil fana, semisal
apa yang telah terjadi pada kata fana. Kata fana. Kita masuk lagi. Iya, di antara perkara yang diungkap, dibahas, disampaikan oleh para ulama yang kemudian orang salah dalam menafsirkannya, tentang al-farq dan al-jam'. إن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها متشتتا ناظرا إليها متعلقا بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء. فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين، فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته بربه، وهو في هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. لكن بعد ذلك الفرق الثاني، لكن بعد ذلك بعد ذلك الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله دبرة بأمره، يشهد كثرتها معلومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا، ويشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه هو الله لا إله إلا هو. وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته، وفي حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته، وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنها تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق، وتثبت في قلبه ألوهية الحق، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات، مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات، وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته، في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، فيكون محبا لله ومعظما له عابدا له راجيا له خائفا منه محبا فيه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنئا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه
والرجاء لهم والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. إقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته، وهو أنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. طيب ya. Beliau rahimahullah ta'ala. Baik, sebelumnya kita masuk ke dalam pembahasan al-fard wal jama'. Ya, asal katanya fard. Fard. Berbeda. Jama'. Iya, jama' mengumpul, menyatu, berkumpul. Iya. Baik. Ini juga banyak kekeliruan dalam istilah ini. Lihat kata beliau, karena sungguh hamba jika menyaksikan at-tafriqah, perbedaan, kasrah dan banyak perkara fil makhluqat, pada makhluk, maka hatinya pun akan tetap muta'alliqan biha, terikat dengan hal-hal itu, mutasyattatan, akan terurai kepada hal-hal yang disaksikan itu, nadiran ilaiha, perhatiannya akan ke sana, muta'alliqan biha, keterikatan hatinya ke sana, kadang dalam bentuk cinta, kadang dalam bentuk takut, bisa dalam bentuk cinta dan bentuk takut, bisa juga dalam bentuk harapan. Hello, kondisi ini hamba menyaksikan tafriqah, perbedaan yang ada pada makhluk dan banyaknya perbedaan itu. Tidak, perbedaan pada makhluk banyak sekali, perbedaan pada makhluk. Makin banyak dilihat itu, maka apa? Daya tarik dari perbedaan itu melahirkan hati terikat di situ. Iya. Dipahami? Ada orang, ada pengusaha. Ya, usaha ya. Usahanya misalnya jual beras. Ini pun banyak uraiannya nih. Saya penjual beras macam-macam. Ada jual beras di pasar, ada yang jual beras keliling, ada yang jual beras langsung ngambil di lapangan, ngumpul di sini, ngambil di gudang, ada jalur ini penjual beras. Iya. Dia lihat keuntungan di situ. Perbedaan ini dan itu apa semuanya, kenikmatannya dapat keuntungan ini banyak sekali. Perbedaan sudah di situ. Iya, antara orang-orang yang kerja di situ, jenis usahanya, jenis keuntungannya, jenis daya tariknya, apanya semuanya. Iya, bahayanya. Terus ternyata dia tambah lagi, semakin banyak lagi jangkauan yang dia lihat dalam usaha ini, usaha itu. Hatinya kan kemana? Daya tariknya lebih, keterikatan hati. Pandangan akan lagi fokus ke situ. Semakin banyak dia saksikan. Yang arahnya, kalau tergantungan hati, saya sering sebutkan 3 ini. Cinta, takut, harapan. Cinta. Ada jenis pandangan melahirkan cinta. Ada jenis perhatian melahirkan takut. Ada yang melahirkan harapan. Yang jelas, kapan ada cinta, nanti benar, kecuali pasti melahirkan harapan dan takut. Iya tidak? Itu termasuk kunci ya. Iya, walaupun dalam urusan dunia akan mengarah ke situ. Ini namanya kondisi fard. Kondisi fard. Dia mampu
melihat perbedaan-perbedaan. Artinya, akhirnya apa? Semakin dia temukan daya tarik kepada yang dia lihat itu. Dan jika dia berpindah, faidan taqala ila al-jama'. Dan jika dia berpindah kepada al-jama', menjelaskan hatinya satu dalam mentauhidkan Allah. Dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada sekutu baginya. Maka hatinya pun hanya menengok kepada Allah. Setelah sebelumnya perhatiannya kepada makhluk. Bagi berpindah tidak lagi ke situ, maka cintanya pun hanya kepada Allah. Takutnya kepada Tuhannya. Harapannya hanya kepadanya. Minta bantuannya hanya dengan Allah. Iya. Dia dalam kondisi kesatuan hati dalam mentauhidkan Allah, cinta hanya kepada Allah, takut dan seterusnya. Kadang hatinya tidak punya keluasan untuk melihat makhluk lagi. Guna membedakan antara pencipta dengan makhluk. Hingga kadang dia hanya menyatu di atas al-haq. Konsentrasi ke situ dan berpaling dari makhluk. Dalam pandangannya, dalam maksudnya, dalam perhatiannya, itu maksudnya. Bukan kesatuan tubuh yang menyatu, tidak. Dalam pikirannya hanya Allah. Dan ini semisal dengan apa? Kalau fana kedua. Semisal fana kedua. Syuhud. Penyaksian. Kata Syekh, wa huwa nadhirun naw'i tsani min al-fana. Dan ini semisal jenis kedua dari fana. Misal, mirip. Tetapi dalam pembahasan beberapa syekh tidak dikatakan fana, tapi farq jama'. Proses penyatuan dan pembedaan. Ini ya? Baik. Kemudian setelah jenis ini, sudah 3 ini sebenarnya. Jenjang yang pertama disebutkan dia mampu melihat perbedaan-perbedaan, akhirnya hatinya terikat ke situ semua. Kondisi kedua berubah total. Dia tinggalkan semua itu. Pindah kepada jarak. Konsentrasi kepada Allah, mengingat Allah, cintanya hanya kepada Allah terus. Kondisi ini kadang kondisi hati seseorang tidak memberi tempat lagi. Untuk melakukan pembedaan. Antara pencipta dengan makhluk, karena terpusat konsentrasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik. Kemudian setelah itu muncul farq pembedaan kedua, yaitu hamba menyaksikan bahwa makhluk semuanya ada karena Allah. Allah yang mengaturnya. Hamba mampu menyaksikan banyaknya makhluk ini semuanya tenggelam dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala, dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Hamba mampu menyaksikan bahwa Allah semata pencipta semua yang ada ini. Allah semata ilahnya yang disembah, penciptanya, penguasanya. Ini apa? Di kondisi setelah sebelumnya dia konsentrasi kepada Allah, kemudian dia tidak mampu menyaksikan yang lainnya. Kalau dia mampu tingkatkan, maka dia menyaksikan lagi yang lainnya. Tetapi apa? Sebagai makhluk yang sangat berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia semakin yakin bahwa Allah pencipta segalanya, penguasa segalanya, semata berhak untuk disembah. Sehingga kata beliau, bersamaan dengan satunya hatinya hanya kepada Allah. Dalam bentuk apa kesatuan hatinya kepada Allah? Keikhlasannya hanya kepada Allah. Cintanya hanya kepadanya. Takutnya hanya kepadanya. Harapannya hanya kepadanya. Minta pertolongannya hanya kepadanya. Tawakalnya hanya kepada Allah. Membencinya juga hanya karena Allah.
saling menolongnya, mencintai juga karena Allah. Dan yang semisal ini, bersamaan dengan semua ini, dia mampu memandang perbedaan antara pencipta dengan makhluk. Dia mampu membedakan antara ini dan itu. Dia mampu menyaksikan tafarruqul makhluqat. Makhluk berbeda-beda. Berarti dia gabungkan semuanya. Makhluk berbeda-beda, banyak perbedaannya. Tapi bersamaan dengan itu, tetap dia mampu mempersaksikan pula bahwa Allah semata pencipta segalanya, penguasa segalanya, pengatur segalanya, dan bahwa dia semata la ilaha illahu. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah dia. Ini kata beliau adalah syuhud, penyaksian yang benar dan mustaqim, yang di atas jalan. Dan ini hukumnya wajib. Penyaksian ini hukumnya wajib dalam ilmu qalb, ilmu hati. Semua ilmu yang berhubungan dengan hati, ini wajib. Harus mampu kesini penyaksian. Ini wajib dalam syahadatnya hamba. Hamba mampu menyaksikan ini. Ilmunya adalah ini. Dan ini pula wajib dalam zikirnya. Ini pula wajib dalam ma'rifahnya. Coba lihat istilah-istilah ini. Fi ilmil qalb, ilmu hati. Wajib dalam syahadat. Wajib dalam zikirnya. Wajib dalam ma'rifah. Datangkan semuanya 4 istilah yang sebenarnya satu dari 4 yang digunakan bisa mencakup yang lainnya. Ilmu hati. Ada yang tidak menggunakan itu ma'rifah. Ada tidak menggunakan itu zikir, disebutkan juga zikir. Syahadat masuk semuanya. Wajib dalam syahadat perkara. Syahadat apa? Sesuatu yang diucapkan, dipersaksikan, disaksikan, diketahui ia. Itu kan ilmu dia, ilmu hati. Ma'rifat itu dia. Itu juga zikir yang sebenarnya. Ini wajib ini. Harus sampai ke sini ilmunya. Berarti ilmunya ada penyatuan dan ada pembedaan. Jamak dan fard. Ada kondisi hanya mampu membedakan, akhirnya artinya terpecah-pecah. Ada kondisi menyatu saja. Konsentrasi, tetapi hatinya tidak mampu melihat pembedaan. Dan ada kondisi menyatukan ini. Tepat. Dia konsentrasinya kepada Allah, pembesaran, pengagungan, pemuliaan, cintanya terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya, takutnya, isti'anahnya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan itu, dia mampu melihat banyaknya makhluk, berjenis-jenisnya, berbeda-bedanya, dan dia tetapkan semuanya dalam makhluk. Ciptaan tidak akan bisa, walaupun tetap dia bedakan makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya berbeda. Dia melihat perbedaannya, tapi tetap tidak ada yang diangkat. Tidak ada yang diangkat sama dengan Khalik pencipta. Wajib dalam ilmu hati, dalam syahadat, dalam zikir, dalam ma'rifat, wa fi halil qalb, dan dalam kondisi-kondisi hati, wa ibadatihi, dalam ibadah hamba, wa qasdihi, dan dalam maksud hamba, wa iradatihi, dan dalam keinginan hamba, wa mahabbatihi, dan dalam cinta hamba, wa mualatihi, dan dalam pembelaan hamba, wa ta'atihi, dan dalam ketaatan hamba. Ini istilah yang beliau ungkap situ. Hingga kalau kita lihat, ini pembahasan inti semua pembahasan. Sebab dia memasuki semua. Dia masuki semuanya. Antum bahas perkara hati, ini dia intinya di sini. Antum bahas perkara ibadah, ini dia. Antum berbahas perkara niat, ikhlas, ini dia. Tentang iradah, ini dia. Wala dan bara, benci dan cinta, di sini juga asalnya. Kata Syekh, dan inilah tahqiq perwujudan dari syahadat la ilaha illallah. Yang dua kan? La ilaha menolak. Kenapa ditolak? Sebab dia mampu bedakan. Illallah. Kenapa hanya Allah ini dia tetapkan? Sebab dia mampu bedakan. Ini dalam syahadat la ilaha illallah, dua ilmu harus jelas. Inilah kata beliau makna syahadat la ilaha illallah. Tahqiq perwujudan dari la ilaha illallah. Karena sungguh syahadat itu
menafikan dari hati hamba uluhiyah semua selain Allah al-haq, dan menetapkan di dalam hati hamba uluhiyah al-haq. Makna syahadat menafikan la ilaha, menafikan uluhiyah, semua disembah selain Allah. Apa makna uluhiyah? Apa uluhiyah? Sifat-sifat ketuhanan yang kepadanya diserahkan ibadah. Itu dinafikan semua selain Allah. La ilaha menolak semua selain Allah. Tidak ada sama sekali yang punya sifat uluhiyah. Menafikan la ilaha. Apa? Semuanya. Kita melihat perbedaannya. Yang tidak ada. Illallah. Kenapa hanya Allah? Iya. Kita mampu melihat bahwa hanya Allah yang memiliki. Jika orang tidak mampu melihat itu kemudian bersyahadat, kira-kira gimana syahadatnya? Kira-kira gimana syahadatnya? Tidak akan bisa. Nah, istilahnya, nah ini di sini namanya tembus. Ini tembus sudah ini ilmunya. Biasa orang mereka itu mukasyafah, kasyaf. Tembus sudah ini. Ilmunya sudah tembus ini. Sebenarnya di sinilah sebenarnya kalau mau menggunakan tembus itu, di sini tembusnya. Kalau belum mampu membedakan itu, maka tidak pernah tembus. Iya. Berputar terus dalam ma'rifah, dalam ilmu, dalam keyakinan yang masih sama dengan orang-orang musyrik. Jadi ini farq dan jama' yang sebenarnya. Kemampuan membedakan dan penyatuan yang sebenarnya. Hingga hamba nafian, menolak uluhiyah segala sesuatu dari makhluk ini. Para nabi, para rasul, para malaikat, semuanya kena. Apalagi kalau hanya penghuni ini, penghuni itu, pepohonan, bebatuan, jimat-jimat, peliharaan-peliharaan, kuburan. Termasuk hawa nafsu kita, kesenangan-kesenangan kita. Semuanya yang bisa mengarah kepada uluhiyah. Termasuk yang telah terbahas. Bentuk-bentuk sesuatu yang bisa memperhambakan hati. Perhatikan semuanya. Dan hamba hanya menetapkan uluhiyah Rabbnya alam semesta, Rabbnya langit dan bumi. Dan ini kata beliau mengharuskan ijtima, kesatuan hati di atas Allah, dan sekaligus mufaraqah, pembedaan terhadap selainnya. Disebutkan dua-duanya. Yatadammanu ijtima al-qalbi ala Allah. Ini jama'. Wa ala mufaraqati ma siwa, ini farq. Jadi kalau menggunakan istilah farq dan jama' ini dia, kandungannya ternyata kandungan dari la ilaha illallah. Hanya para ulama gunakan istilah apa? Nafi dan isbat. Penafian dan penetapan. Ya, penafian dan penetapan itu ya dasarnya tidak lepas dari kemampuan hamba membedakan. Makanya dia nafikan. Ditetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya pun satu kepada Allah dalam arti apa? Maksudnya hanya kepada Allah. Satu dalam keinginan apa yang Allah inginkan. Kata beliau, sehingga hamba pun mufarritan, mampu membedakan dalam ilmunya, dalam maksudnya, dalam syahadatnya, dalam keinginannya, dalam ma'rifatnya, dalam cintanya antara pencipta dengan makhluk. Ilmu pembeda yang sangat hebat. Farriqan, mampu memiliki pembeda dalam ilmunya. Dalam ilmunya jelas dia punya ilmu membedakan antara pencipta dengan makhluk. Dia kenal Allah, dia kenal makhluk. Dalam maksud berbeda. Maksudnya kepada Allah, maksudnya kepada makhluk berbeda.
dalam syahadat, dalam keinginan, dalam pengetahuan, dalam cinta. Mana kata beliau urai, hamba aliman, betul-betul berilmu tentang Allah, mengingat hanya Dia, ma'rifat kepadanya. Ilmunya, betul-betul dia kenal Allah. Dia mengingat Allah. Ma'rifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersamaan dengan itu hamba juga aliman, mengilmui juga makhluk, bahwa makhluk berbeda dengan Allah. Punya ilmu itu. Dan betul-betul mengetahui bahwa esa Allah, tunggal Allah dari semua makhluk. Dia betul-betul mampu memahami tauhidihi, ketunggalan, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala selain makhluk. Sehingga cintanya pun hanya kepada Allah, pembesarannya kepadanya, penghambaannya kepadanya, harapannya kepadanya, takutnya dari Allah, cintanya karena Allah, pembelaannya karena Allah, permusuhannya karena Allah, minta bantuannya dengan Allah, ketawakalannya kepada Allah. Dan dia tidak akan pernah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakalnya hanya kepada Allah, isti'anahnya dengannya, takutnya darinya, harapannya untuknya, mualahnya membelanya padanya, permusuhannya padanya, ketaatannya karena perintah Allah. Dan berbagai perkara yang merupakan kekhususan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan ilahiyah Allah. Ini perhatikan ilmu kekhususan ilahiyah. Di situ dalamnya ilmunya, dalam menetapkan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Kalau begitu Allah semata yang memiliki sifat ilahiyah. Sifat ilahiyah ini punya uraian. Itu tadi. Itu tadi itu uraian. Ilahiyah. Cinta, pembesaran, penghambaan, harapan, benci karena Dia, takut karena Dia, isti'anah, tawakal, rahbah, khusyuk, khasyah, taat, dan seterusnya. Sudah berbicara tentang kekhususan, jangan sekali-sekala diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia mampu memahami kekhususan sehingga ditetapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penetapan hamba akan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala semata, selainnya tidak, ini di dalamnya terkandung penetapan bahwa Allah memiliki rububiyah. Bahwa Dia Rabb segala sesuatu, penguasa segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, pengatur segala sesuatu. Dan disinilah hamba muwahhidan lillah, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Syekh hukumkan bahwa kalau orang sudah tetapkan bahwa la ilaha illallah, itu pasti dasarnya, landasannya, penyatuannya menetapkan pula bahwa la rabba illallah. Tidak ada pencipta, penguasa, pengatur, penentu segalanya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini menyatu. Kalau tidak cacat. Karena itulah semakin benar rububiyah, keyakinan hamba akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kekuatan untuk menetapkan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Semakin benar la ilaha illallahnya hamba dalam meyakini Allah semata yang memiliki sifat uluhiyah, selainnya tidak, maka apa? Semakin memantapkan harapan dia kepada mana Allah Subhanahu wa taala memberi tarbiyah kepada hamba-hambanya. Sehingga di situ lahir apa? Penggunaan Rabb lebih khusus. Coba kita berdoa kepada Allah, ya Allah. Ini apa ini? Ya Allah. Ini doa. Kenapa kita berdoa kepada Allah? Itu uluhiyah. Iya. Ya tidak? Karena kita meyakini Dia satu-satunya yang mempunyai sifat uluhiyah. Ya tidak? Satu-satunya Dia semata yang berhak untuk disembah. Itu keyakinan apa? Uluhiyah. Selain Allah tidak. Kita yakini selain Allah tidak berhak untuk disembah. Jelas? Itu uluhiyah. Ini yang itu dasarnya, kandungannya tidak lepas karena kita meyakini satu-satunya yang bisa mendengar, menerima, mengabulkan, memberi permohonan kita hanya Allah, dan semua itu kandungan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Iya. Kemudian
Ada rububiyah tingkat tinggi lagi. Yang khusus itu. Sehingga penyerahan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin dalam, semakin mantap sebab kita meyakini Allah Subhanahu wa taala mengatur kita dengan pengaturan khusus. Melihat kita dengan melihat khusus, mengawasi kita dengan pengawasan khusus. Kita harapkan lebih dari yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan, ini rububiyah. Iya, dalam uluhiyah kita kepada Allah, kita ingin lebih. Pemberiannya lebih dari yang lainnya. Jelas? Jadi uluhiyah dan rububiyah tidak bisa lepas. Makanya kata Syekh, pengakuan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala semata selainnya tidak, di dalamnya sudah terkandung penetapan rububiyah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan demikian ya selesai al-farq dan al-jama'. Sampai di sini ini inti. Al-farq dan al-jama'. Di dalam istilah apapun, iya, kita bisa masuk menekankan tauhid yang benar dalam istilah itu. Ini tentunya untuk orang-orang yang menggunakan istilah ini. Ada orang yang gandrungi bedul, oh kita kejar jenjang fana. Nah, kita tahu bagaimana fana yang benar. Iya, arahkan ke sini. Ada yang menggandrungi pembahasan al-jam' wal farq. Kita tahu jam' dan farq benar, arahkan ke sini. Semuanya adalah la ilaha illallah. Kemudian kata beliau, menghubungkan dan masuk ke dalam pembahasan yang lebih luas. Wa yubayyinu dzalika anna afdal dzikr la ilaha illallah. Kama rawat Tirmidzi wa Ibnu Abi Dunya wa ghairuhuma marfu'an ila Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala afdalud dzikr la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Wa fil Muwatta wa ghairihi an Talhah bin Ubaidillah ibn Quraiz anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa man za'ama anna hadha dhikrul 'ammah wa anna dhikral khassah huwa al-ismul mufrad wa dhikru khassatil khassah huwa al-ismul mudmar fa huwa dallun ghalitun. Kata beliau, pembahasan ini diperjelas bahwa seafdal-afdal zikir adalah la ilaha illallah. Ini uraiannya banyak. Hanya Syekh mengawalinya sehubungan dengan apa? Lihat, sehubungan dengan apa? Ma'rifat kita, ilmu kita, zikir. Boleh sebut juga zikir ya? Zikir kita, iya, harus di atas dua ini. Dan ini diperjelas bahwa zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Artinya apa? Bagaimanapun hebatnya zikirnya seseorang harus kembali kepada dua ini. Kemampuan farq dan jama' yang landasannya adalah la ilaha illallah. Kemampuan fana yang landasannya adalah la ilaha illallah. Kalau fana hubungkan la ilaha illallah, jelaskan? Iya. Iya. Bagaimana fana dengan la ilaha illallah? Fana yang benar apa? Puncaknya para nabi semuanya. Fana an syuhud an iradati ma siwallah. Fana lenyap dari menginginkan, bukan menyaksikan. Menginginkan semua selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Hanya Allah yang dia inginkan. Keinginannya hanya tidak ada lagi karena keinginan-keinginannya semata. Dia menyatu dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah inginkan itu, cinta itu yang dicintai. Iya. Itu kandungan la ilaha illallah, la ilaha. Tidak ada yang diibadahi. Ibadah apa? Cinta kan? Pembesaran, takut, harapan, ya. Tidak ada semua itu. Illallah, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Dia tenggelamkan semuanya. Hanya Allah yang dia ibadah, yang dia cintai, yang dibesarkan, dia agungkan. Jelas ya? Kalau farq dan jama'. Di atas la ilaha illallah. Farqnya apa? Dia mampu melihat makhluk. Makhluk begini, makhluk begini. Oh, begini makhluk. Berbeda dengan Allah. Akhirnya apa? Dia hanya
konsentrasi, menyembahnya Allah, menyatu dalam maksud pembesaran, pemuliaan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersamaan dengan penyatuan ini, penyatuan maksud ya. Iya, bersamaan dengan itu dia mampu tetap melihat makhluk. Tapi porsinya makhluk dalam porsi apa? Ditolak, la ilaha. Iya. Dia tetap mampu melihat itu. Jelas ini? Jadi diperjelas bahwa ternyata yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Kalau begitu, semua orang itu tidak boleh lepas dari la ilaha illallah. Jelas ini? Mana dalilnya? Bahwa ini yang paling afdal? Jadi antum harus tahu kenapa hal ini memperjelas. Lihat pembahasan Syekh apa di sini? Pembahasan bahwa zikir paling afdal adalah la ilaha illallah. Ini uraiannya sekarang. Bahwa zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Apa hubungannya dengan pembahasan selanjutnya? Kenapa? Dengan meyakini bahwa zikir paling afdal adalah la ilaha illallah, ini memperjelas pembahasan sebelumnya. Apa? Kita sudah jawab bahwa fana yang benar landasannya lah la ilaha illallah. Farq dan jamak yang benar dasarnya lah la ilaha illallah. Penafian dan penetapan. Makanya apapun janjian yang dikejar harus ini yang paling afdal. Harus arahnya ke sini. Tidak boleh lepas dari dua ini. Itu dia. Nah, selanjutnya tinggal beliau dan ini bahwa ini memang yang paling afdal ini zikir. Saya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Abi Dunya dan lain-lainnya secara marfu'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Hasan menyebutkan diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Abi Dunya dalam Syukur, An-Nasai dalam Amalil Yawm wal Lailah, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dalam Ad-Dawat, Al-Hakim Al-Baghawi, Ibnu Hibban dan Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid dengan jalannya dari Musa bin Ibrahim Al-Ansari dengan sanad yang hasan. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala mentakhrij hadis ini juga dalam As-Sahihah nomor 1497. Nabi SAW bersabda, afdalud dzikir, zikir yang paling afdal. Berarti apa? Kemampuan ilmu, syahadat dan zikirnya seseorang harus ini. Ini paling afdal, paling afdalnya. Apa itu? La ilaha illallah. Orang berzikir tidak sampai mampu dalam membedakan menafikan dan menetapkan di atas landasan la ilaha illallah, maka tidak akan pernah benar zikirnya. Walaupun dia baca la ilaha illallah tetapi tidak mampu menafikan dan menetapkan dengan cara yang benar sebagaimana disebutkan, maka tidak akan pernah benar. Ini zikir yang paling afdal. Dan seafdal-afdal doa adalah alhamdulillah. Baik, dalam Al-Muwatta dan lain-lainnya dari Talha ibn Ubaidillah ibn Quraisy radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, seafdal-afdal yang saya ucapkan saya dan para nabi sebelumku. Coba lihat. Ini seafdal-afdal yang saya ucapkan saya dan para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini paling afdal. La ilaha illallah. Semua nabi dan rasul Allah juga di sini. Ini paling afdalnya sudah. La ilaha illallah. Dua, la ilaha penafian, semua disembah selain Allah. Illallah, penafian, penetapan ilahiyah, uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan lagi dengan kalimat wahdahu. Wahdahu menetapkan apa? Menetapkan illallah, la syarikalah, semakin menguatkan penafian la ilaha. Lahul mulk, hanya milik Allah. Coba lihat bagaimana la ilaha illallah digandengkan dengan rububiyah. Lahul mulk, hanya milik Allah semua kekuasaan. Walahul hamd, hanya milik Allah segala pujian pembesaran. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah terhadap segala sesuatu maha mampu. Ini kandungan apa? Rububiyah. Sama juga tadi digandengkan. Sa'abdallah fal dzikir la ilaha illallah, sa'abdallah fal du'a alhamdulillah. Ini memperjelas. Sini biasa kita jelaskan, kejelasannya itu dari, coba lihat, sering kita sebutkan hadis itu dalam ceramah-ceramah umum juga. Ketika Nabi SAW menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5. Bunya dibangun, berarti apa? Tidak akan mungkin ada bangunan kecuali ini. Apa yang pertama? Syahadati Allah ilaha illallah. Berarti kapan ada di atas
Kapan ada bangunan bukan la ilaha illallah dasarnya, pasti salah. Jelas? Kemudian Nabi bilang lagi dalam hadis yang lain, al-iman bid'ah wa sab'una syu'bah. Iman ada 73 sampai 79 cabang, ada lafaz yang lainnya. Jadi bercabang-cabang iman. Kemudian yang paling afdal fa afdaluha. Yang paling afdal dalam lafaz yang lain fa'alaha, yang tertinggi adalah la ilaha illallah. Dasarnya itu. Ternyata yang paling tingginya juga la ilaha illallah. Ini memperjelas. Bukan hanya zikir, syahadat, ilmu, penghambaan, semua makrifat, kondisi, keadaan, tidak boleh tidak. Dasarnya itu dan ketinggiannya pun itu ukurannya. Ini ilmu penting sekali. Di sini asal kita berpikir, di sini asal keyakinan kita, di sini dasar amalan kita, di sini pondasi dakwah kita, di sini pondasi peningkatan iman kita. Semuanya di sini dia. Maksud kita, keyakinan kita, dasarnya semuanya di sini. Kapan keluar dari situ? Sesat. Ada pembahasan fana tidak di atas itu? Sesat. Ada pembahasan farq dan jamak di atas itu? Sesat. Ada pembahasan ilmu, ma'rifat, kondisi-kondisi iman, dakwah dan seluruhnya tidak di atas itu? Sesat. Bukan Islam itu. Baik. Kemudian kata Syekh, dan siapa yang menyangka bahwa zikir, bahwa yang ini la ilaha illallah hanyalah zikirnya orang-orang umum, dan mengatakan bahwa zikirnya orang yang khusus adalah Allah, Allah saja, isim mufrad, Allah, Allah, dan zikirnya orang khususnya khusus adalah isim domir, huwa, maka sungguh dia adalah orang yang sesat lagi sangat keliru. Sekarang masuk pembagian di zikir ini. Itu yang pembahasan baru. Itu Syekh bahas sampai selesai. Sampai 5 lembar ini. Pembahasannya itu. Pembahasan pembagian. Ada yang menganggap la ilaha illallah zikirnya orang umum. Huwa zikirnya orang khusus. Lebih hebat. Kalau huwa, kalau Allah, lebih hebat lagi. Kalau huwa, dia. Ini lebih hebat lagi. Bukan sekedar hebatnya hebat. Iya. Di antara yang paling hebat, ini lagi yang paling hebat. Apa Syekh bahas ini? Sebab disitulah syubhat, di antara syubhat yang sangat mengerikan dalam mengeluarkan orang dari la ilaha illallah. Lihat, Syekh Masya Allah luar biasa. Itu tulisan-tulisannya ini tulisan bukan orang bilang kayaknya pembahasannya namanya. Tapi kalau orang lihat pembahasannya tertib urutannya itu, masuknya kemana? Luar biasa. Berat dicerna. Kalau kita tidak paham berat dicerna. Saya tadi itu langsung yang memperjelas ini bahwa seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Dari sini mana hubungannya dengan pembahasan tadi? Sudah dijelaskan. Kemudian Syekh masuk lagi. Ternyata mulai dari situ zikir la ilaha illallah ternyata ada yang pahami. Ada yang kalah afdal dari itu. Huwa katanya lebih afdal. Ada lagi lebih afdal. Ada yang afdal. Allah. Ada lebih afdal lagi. Huwa. Di sini dibahas lebih jauh lagi. Sini bahas. Saya sebutkan syubhatnya mereka. Kenapa Allah lebih afdal? Ada mereka sebutkan syubhat. Huwa ada sebutkan. Itu dibahas. Yang jelas, kapan keliru dalam memahami zikir yang paling afdal, maka akan keliru dalam beragama seluruhnya. Sebab apa? La ilaha illallah Syekh munculkan sebagai zikir yang paling afdal, justru beliau jadikan dalil sebagai apa? Landasan agama, landasan zikir, ilmu, syahadat, kondisi iman, ibadah, kecintaan, semuanya landasannya di situ. Kapan cacat di situ? Kapan kita tidak menganggap itu yang paling afdal, itu yang paling puncak, sebagaimana kata Nabi SAW, maka rusak semuanya. Disitulah hebatnya syaitan. Sampai syaitan. Ini lebih hebat. Allah lebih hebat.
Padahal intinya syaitan nantinya kemana? Hilang penafian. Allah saja. Hilang penafian. Minimal ini hilang penafian. Kalau hilang penafian sudah. Kesyirikan banyak masuk sudah. Banyak masuk semuanya kesyirikan sudah. Kalau hilang penafian sudah. Lagi pula Allah saja sudah. Itu kan bukan kalimat. Hanya kata, satu kata. Bukan kalimat zikir. Zikir semuanya dalam kalimat sempurna. Syekh akan jelas. Apalagi kalau lebih sesat lagi syaitan langsung jerumuskan. Huwa. Ini lebih tidak jelas lagi. Sebab huwa artinya dia. Dan kata dia ini untuk mudzakkar. Dia untuk mudzakkar, laki. Orang Arab membagi kata, ada mudzakkar, ada muannats. Ada kata jenis lelaki, ada kata jenis perempuan. Mudzakkar. Huwa kata ganti orang ketiga untuk satu mudzakkar, satu lelaki. Huwa dia. Huwa dia. Berarti dia satu orang lelaki. Kita bicara misal, huwa si Herman. Huwa. Si Anu. Huwa. Itu huwa, Itu penggunaan kata huwa. Bisa benda mati, bisa benda hidup. Bisa manusia, bisa manusia, bisa binatang, bisa apa semua. Itu kata huwa, dia. Katanya ini lebih khusus lagi. Lihat bagaimana syaitan menjatuhkan orang. Dalam zikir. Orang mungkin menganggap, sepele kan dalam zikir saja. Zikir bid'ah saja itu. Tidak. Dari zikir bid'ah itu dilepas manusia dari agama, dari inti agama, penafian dan penetapan. Sehingga dirusak niatnya. Dia tidak kemana niatnya. Ada niat benci, ada niat cinta. Penetapan, dirusak semuanya itu. Sehingga cintanya, bencinya, harapannya, takutnya, apanya, rusak semuanya. Ibadahnya pun hancur semuanya. Asalnya dari dirusak zikir itu. Dan banyak sekali bumbu-bumbu supaya semakin mantap orang di atas zikir salah itu. Banyak sekali bumbu-bumbunya. Di antara bumbunya cerita-cerita mimpi, cerita omong kosong, cerita dari buku-buku yang tidak jelas sumbernya dari mana, untuk mempermantap orang bahwa Allah adalah zikir yang paling hebat sudah. Huwa adalah zikir yang lebih hebat lagi. Kalau dalil Quran dan Sunnah sama sekali tidak ada, tapi tetap ada syubhat. Ada syubhat. Ini nanti akan kita bahas insyaallah. Karena alhamdulillah di dalamnya sudah terkandung semua pujian. Ar-Rahman Ar-Rahim kandungan alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah. Bisa dipahami? Mana dalilnya? Suratul Fatihah. Coba lihat. Intinya suratul Fatihah itu alhamdulillah. Coba lihat. Alhamdulillah. Alhamdu itu lillah, untuk Allah. Kemudian kalimat selanjutnya sifat untuk Allah. Allah itu Rabbil Alamin. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Malik Yaumiddin. Berarti intinya apa? Alhamdulillah. Jelas? Itu uraian lainnya Suratul Fatihah. Tapi biasanya kita urai alhamdulillah cinta. Ar-Rahmanir Rahim harapan. Malik Yaumiddin takut. Itu uraian lainnya. Uraian dalam melihat semuanya. Mudah-mudahan ini bisa selesai sampai daurah. Berapa itu daurahnya? Berapa kali pertemuan? Lagi berapa kali? 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali selesai. 3 kali. Selesai ini 3 kali sebelum daurah supaya bisa konsentrasi. Mau daurah ya?